Dia bilang gini, aku tuh pernah berminggu-minggu, berbulan-bulan ketika aku sekolah, aku tuh di sekolah tidur. Karena sepanjang malam papa dan mama berantem. Pengampunan dan minta ampun tuh buat sampai pada sebuah titik, kita tuh nggak bakal punya, nggak akan ada masa depan tanpa pengampunan. Sampai Tuhan bilang begini, kalau lu mau ibadah ya, kalau ada yang nggak beres, lu pulang beresin dulu. Sampai dia mau dinomor duakan. Iya. Dan pengampunan itu dinomor satukan. Lu nggak usah nyembah gue dulu dah. Lu nggak usah beribadah sama gue dah. Lu beresin dulu. Nanti kalau lu beres baru lu balik lagi. Ketemu lagi di acara Today's Message Podcast bersama saya dengan Yuhandi, dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, seorang hamba Tuhan yang dahsyat. Tetapi kita lebih ngobrol santai tentang family. Hari ini ada Pastor Riza Solihin. Senang ketemu semua teman-teman sahabat-sahabat Today's Message Podcast. Wow, thank you loh Pastor, jauh-jauh ya dari Sawangan Depok ya, hadir di tempat kita. Kita mau bicara tentang family kali ini, Pastor. Oke. Nah, Pastor, mungkin kita mulai dulu ya. Pastor tentu juga manusia, betul ya? Nah, ada nggak pengalaman konflik dalam rumah tangganya, Pastor? Tadi malam kami konflik. Jangankan bicara 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tadi malam kita konflik. Saya kemarin ulang tahun dan saya sampai dengan sore jam 5 ada di kamar nonton Netflix. Tiba-tiba anak cucu datang ke rumah dan semua normal. Saya pikir ini pandemi, saya pikir ini kita harus berhati-hati. Tapi jam 6:30 gitu, ya saya ke bawah. Tadi di bawah sudah ada 2 orang dan tumpeng besar. Dan ketika tumpeng besar, datang lagi satu orang. Dan ketika saya makan, yang datang adalah ibu saya usia 75 tahun. Wow. Dan saya tahu bahwa pasti Elsa istri saya ingin kasih saya surprise. Ingin membahagiakan, ingin menyenangkan, tujuannya pasti baik. Tapi saya parno luar biasa. Ada tiba-tiba ibu saya umur 74. Oke lah kalau misalnya teman-teman gereja atau sahabat-sahabat jemaat datang 5-6 orang gitu. Tetapi tiba-tiba ketika saya lihat ibu saya, wow. Saya rada meninggi. Kamu undang mama? Iya. Kan supaya kamu senang. Ya enggak sih, bukan konflik seperti apa. Tetapi maksudnya hal seperti itu biasa terjadi dalam perkawinan. Maksudnya ingin menyenangkan, maksudnya ingin surprise. Ibu saya juga mungkin juga ragu-ragu, tapi juga ingin menyenangkan anaknya yang akhirnya datang. Tetapi semuanya oke kok. Oke, puji Tuhan. Jadi kalau ditanya konflik baru kejadian tadi malam. Oke. Nah, Pastor, mungkin kita pengen tanya tentang konflik yang besar gitu ya. Artinya konflik yang membawa dampak gitu ya. Baik bagi istri maupun bagi anak-anak. Mungkin punya pengalaman nggak, Pastor, dalam hal ini? Ya, saya punya latar belakang. Tentunya nggak bisa dikeluarkan dari background, dari latar belakang. Saya latar belakang dari keluarga normal, keluarga ekonomi menengah, bukan Kristen, dididik secara agama saya yang lama dengan ketat. Yang mana ibu saya dan ayah saya tidak ada konflik perceraian, tidak ada konflik yang bagaimana. Ya seperti hidup normal orang Indonesia.
itulah keluarga saya. Sedangkan Elsa, istri saya backgroundnya ayah dari Jerman Chinese, ibu Prancis Belanda Portugis. Udah gitu dia umur 10 tahun orang tuanya bercerai, ibunya single mother, udah gitu harus merawat 2 anak, Andre kakak daripada Elsa dan juga Elsa. Dan Elsa sedemikian rupa, ya saya nggak perlu menutupi karena beberapa jemaat mungkin juga yang mengikuti pelayanan khotbah saya juga ada yang tahu ataupun belum tahu. Elsa di usia belasan tahun oleh karena konspirasi ketika itu dan dia dihamili dan dijadikan beragama lain. Ya akhirnya terpaksa Elsa usia kandungan 8 bulan Elsa menjadi agama seperti yang diskenariokan. Udah gitu Bella lahir. Bella hanya 1 bulan dibawa sama Elsa ke gereja dan setelah itu diceraikan. Jadi Elsa bagaimanapun juga punya kepribadian yang seperti demikian. Yang seperti di mana saya dari keluarga yang sepertinya normal gitu, biasa-biasa saja, walaupun ya benar saya dari usia 12 tahun saya menggunakan narkotik, saya pengguna narkoba. Udah gitu Elsa dengan posisi yang demikian, luka yang luar biasa dalam hidupnya, yang akhirnya dia pun usia belasan tahun sudah menjanda begitu dengan 1 anak. Struggle-nya saya bisa ngerti. Akhirnya sekian tahun kemudian ketemu dengan saya, ya saya jatuh cinta, ya kami semua jatuh cinta pada masa itu lagi gila-gilanya kita. Ya betul, saya menjadi Kristen terlebih dahulu, setelah itu saya diberkati, saya menikah. Nah ya, narkotik itu yang masih terus dibawa walaupun saya sudah Kristen. Narkotik itu yang dibawa walaupun saya sudah menikah. Nah itulah yang memicu struggle ya, bola salju yang dari kecil yang membesar sedemikian rupa. Kalau soal teknisnya, kalau soal kejadiannya seperti apa, terlalu banyak Yohandi. Beberapa hari yang lalu saya baru ngerti di gereja kami juga ada acara lah seperti ini gitu untuk keluarga. Tiba-tiba Bella putri saya usia 34 tahun sekarang, dia bersaksi, "Papa, sorry aku mau bersaksi nih untuk di acara ini." Aku baru dengar. Dia bilang gini, "Aku tuh pernah berminggu-minggu, berbulan-bulan ketika aku sekolah, aku tuh di sekolah tidur. Karena sepanjang malam papa dan mama berantem." Wow. Ya, sampai segitu. Dan saya baru tahu. Saya baru tahu bahwa Bella sedemikian rupa begitu. Ya nggak usah diceritain berantemnya teknisnya gimana lah. Yang sampai anak nggak bisa tidur ya berarti kan betapa kerasnya. KDRT terjadi, pemukulan terjadi, penyiksaan terjadi. Ya saya sama lakukan kepada Elsa. Elsa juga membalas kepada saya dan itu kan terus menggulung sedemikian rupa sampai Bella yang mana saya baru tahu dia bilang, "Aku nih berbulan-bulan papa dibangunin kalau di sekolah." Emang kenapa? Ya papa mama berantem sampai subuh. Berantemnya nggak berhenti dan itulah yang terjadi. Jadi memang ternyata konfliknya itu mengakibatkan juga berdampak ya buat anak-anak gitu ya. Walaupun pada saat itu mungkin Pastor Rija juga nggak menyadari itu gitu ya. Dan bahkan hari ini, saya beberapa hari lalu baru tahu gitu ya, karena bersaksi gitu kan ya. Wow, luar biasa ya. Jadi memang konflik ini selain hanya berdampak bagi pasangan itu juga ternyata juga bagi anak-anak gitu ya. Nah, ada nggak kesaksian dari Bella tadi ya? Bagaimana mungkin cara dia atau bisa akhirnya pulih gitu? Dan kita di acara itu juga akhirnya kita punya kesimpulan, punya kesepakatan, dan Bella mengakui bahwa bagaimanapun dan apapun yang terjadi, puji Tuhan, anak-anak tuh melihat bahwa saya mencintai ibunya.
Oke. Di tengah konflik yang terjadi pun dia masih bisa melihat ya. Mereka tahu bahwa saya mencintai ibunya. Di atas segalanya, anak-anak saya tahu bahwa ibunya cinta sama bapaknya. Oh, keren. Sesederhana itu mereka nggak narkoba, mereka nggak seks bebas, mereka nggak melakukan hal-hal yang menyimpang padahal orang tuanya begitu menyimpang. Tetapi mereka mengakui bahwa karena aku anak bahagia. Kenapa aku anak bahagia? Karena aku tahu papaku sayang sama mama, gitu. Oke, jadi Karena menurut aku cara yang paling efektif membahagiakan anak menurut saya itu membahagiakan orang tuanya gitu ya. Iya. Papa membahagiakan mamanya membahagiakan papanya gitu. Iya. Itulah cara yang paling efektif untuk memberikan contoh lah gitu, memberikan satu teladan lah lebih ya, tepatnya gitu ya. ya kalau teladan tuh bahasanya terlalu tinggi lah. Tapi dari apa yang mereka lihat lah sehari-hari lah begitu. Oke. Nah, ini menarik nih, Pastor. Boleh tahu nggak apa yang Pastor Riza dan Ibu ya lakukan sehingga anak-anak merasa dia sangat yakin bahwa Pastor mengasihi mamanya? Contoh sekarang Bella sudah keluar dari rumah dengan suami, dengan anak. Sekarang saya dengan Keisha usia 23 tahun. Dia pernah ngomong sama saya ketika kita berdua, papa ya sama mama berantem di depan aku. Tapi aku tuh nggak berusaha untuk memperbaiki kalian. Keisha tuh bilang begini, karena aku tahu nanti juga bener sendiri gitu. Kita juga baik sendiri gitu. Wah, luar biasa. Aku ngapain katanya, buat apa aku ngurusin mama emosi, papa lagi emosi, percuma. Loh kenapa kok percuma? Ya kalian pasti ntar juga baik lagi. Wow. Jadi sebenarnya ya konflik yang terjadi saya boleh simpulkan konflik yang masih sehat ya, kategori sehat benar ya Pastor ya. Iya, mungkin bagi sebagian orang nggak terlalu sehat ya. Kenapa? Karena ini kan ada dua hal yang berbeda. Saya di rumah sebagai Muhammad Riza Solihin dengan Elsa, tapi di luar saya sebagai gembala sidang, sebagai rohaniawan. Ini kan dua hal yang berbeda. Tetapi memang saya jauh lebih senang, saya terbuka, saya jauh lebih senang apa adanya. Jemaat juga kadang-kadang tahu kok kita berantem. Enggak ya, kita oke lah. Saya juga dalam kesaksian, dalam ilustrasi dalam khotbah. Waktu sebelum pandemi sebulan 2 kali saya khotbah, setelah pandemi setiap minggu saya khotbah. Karena khotbahnya sama depan kamera doang. Apa yang terjadi dengan perkawinan kami mereka tahu. Ya mungkin jemaat juga kayak case ya, anta juga baik sendiri. Oke. Udah repot dan mereka juga benar sendiri. Ya karena ya perkawinan tuh nggak ada sekolahnya. Yes. Nggak ada sekolahnya. Saya pernah ngobrol sama dosen BINUS. Dia bilang Kang bahwa dalam setahun itu di seluruh dunia ada 100 jurusan baru. Yang dulu kan nggak ada, mungkin dulu nggak ada yang ada fakultas kamera, dulu nggak ada fakultas lighting, dulu nggak ada fakultas pesawat atau apa. Sekarang semua mungkin sekarang ada fakultas kopi mungkin ya. Tapi fakultas perkawinan tetap sampai hari ini belum ada ya. Karena nggak ada yang lulus. Ya itu sekolah kita setiap hari lah. Sangat menarik loh Pastor. Karena dari perkawinan itu, dari keluarga itu analogi mengenai leadership, analogi mengenai banyak hal. Itu ada di dalam perkawinan. Dan saya kemarin jalan sore dengan Elsa. Elsa, aku yang tiba-tiba ingat. Mam, kita nih tahun ini 20 tahun, 30 tahun sih. Oh iya 30 tahun. Aku cuma mau nanya, ini dalam obrolan jalan sore. Aku tuh bilang gini, kamu nyesel nggak nikah sama saya? Ini jalan sore loh, nggak ada rekayasa di depan jemaat, di depan banyak orang. Enggak, aku nggak nyesel, aku bahagia. Puji Tuhan, wow. Dia nggak nyesel kawin sama gue. Itu sudah cukup prestasi buat saya. Iya. Nah ini Pastor ini menariknya gini loh. Kan tadi saya di awal mengawali pernah terjadi konflik. Baru semalam konflik itu ya. Nah mungkin agak sedikit nyeleneh nih.
Dalam sebulan berapa kali konflik biasanya? Oh nggak tahu saya. Seminggu sekali sih pastilah. Seminggu sekali ya. Nah, ini jatah minggu ini baru kemarin. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Nah, Pastor, biasa cara menyelesaikannya gimana? Enggak, gini, saya dan Elsa ini sampai pada sebuah titik. Ini juga baru kejadian. Pandemi itu banyak kami belajar mungkin karena banyak waktu ya. Iya. Dan saya ini sama seperti Pastor Leo, Nardo Samsuri. Hobi kita tuh di dalam rumah. Hobi saya itu dalam rumah, Oke. pelihara ikan koi. Jadi saya belasan tahun terbang sana sini, pelayanan ke sana sini. Setelah pandemi ini saya justru menikmati. Oh, oke. Karena selama ini saya nggak pernah pulang. Saya nggak pernah pulang. Jadi waktu saya di rumah gitu dengan istri, dengan koi, dengan tanaman gitu, saya sangat menikmati. Saya bingung sama orang yang tidak menikmati pandemi. Saya sangat menikmati. Nah jadi sampai pada sebuah titik kita tuh karena Elsa juga khotbah, saya juga khotbah. Kita tuh selalu kalau soal khotbah saya tanya dia tanya saya. Karena kembali pasti dia jujur lah, nggak mungkin untuk menjelekan atau untuk menghina, untuk melemahkan, pasti kan untuk membuat saya jadi lebih baik gitu ya. Jadi saya juga selalu tanya sama anak-anak gimana khotbah papa. Dan kita sampai pada sebuah titik juga oleh karena sebuah acara di gereja kami. Kita nih bersyukur bahwa yang di dalam kami itu ada yang namanya pengampunan. Amin, amin, amin. Dan saya belajar ya soal pengampunan dalam 2 minggu terakhir ini luar biasa. Bukan hanya pengampunan sebetulnya, ada lagi yang kedua. Nah ini yang bikin orang susah, pengampunan dan minta ampun. Kadang-kadang pengampunannya mau, minta ampunnya enggak. Susah. Orang tua gengsi kepada anak minta ampun. Ya bahasanya terlalu tinggi mungkin ampun gitu ya. Tetapi pengampunan dan minta ampun tuh buat sampai pada sebuah titik. Kita tuh nggak bakal punya, nggak akan ada masa depan tanpa pengampunan. Nggak ada damai tanpa masa depan, tanpa pengampunan. Nggak ada bahagia tanpa pengampunan. Dan juga menurut saya pengampunan itu bukan kebutuhan. Tapi kewajiban. Kenapa saya bilang kewajiban? Yesus memperhitungkan ada hamba-hamba gitu. Ternyata ada satu orang yang punya hutang 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar menurut itu kamus yang di belakang itu LAI 6.000 dinar. 1 dinar itu upah 1 kerja, 1 hari kerja. Jadi hutang daripada hamba itu hutangnya 60 juta hari kerja. Itu menggambarkan dosa yang tidak mungkin diampuni. Tanpa batas. Maka ketika itu Yesus kan ditanya di atas konteksnya, ditanya sama Petrus, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali kah? Padahal tradisi Israel hanya 3 kali. Tetapi mungkin Petrus baca Amsal, angka 7 angka sempurna, lebih keren dibandingkan 3. Dan Yesus berkata bahwa oh tidak, harus 70 kali 7 kali. Nah kita juga harus ngerti di soal 70 kali 7 kali. Menarik, saya ketemu di perjanjian lama. Jadi waktu itu orang masih ada cuma 4. Adam, Hawa, Kain, Habel. Kain bunuh Habel. Mati. Itu berarti persentasenya 25% dari penduduk dunia. Cuma 4 soalnya. Dan ketika Habel mati, Tuhan tuh ngomong gini. Ini kita cuma ada bertiga nih. Pokoknya kalau ada yang matiin lo, Kain akan dihukum 7 kali. Alkitab bilang begitu. Alkitab di bawahnya Kain punya anak, sampailah pada Lameh. Dan tiba-tiba Lameh bilang begini, bahwa dikumpulin keluarganya, aku baru saja bunuh orang muda. Maka aku, kalau Kain 7 kali, kalau aku 70 kali. Menurut aku ada korelasi ketika Yesus mengatakan bahwa 70 kali 7 dari kejadian Kain dan Lameh. Kalau Kain dan Lameh itu dalam konteks bahwa pokoknya orang yang ketemu Kain harus 7 kali mengampuni Kain.
Kalau tidak, aku yang balas 7 kali. Dan kalau Lameh bilang, kalau itu dalam kondisi arogan kepada istri dan anaknya, kalau ada yang bunuh saya 70 kali. Artinya harus ada pengampunan 70 kali kepada dia, dalam arti yang terbalik. Nah, kita tahu hamba ini setelah diampuni hutang mau lunas. Terus udah gitu ketemu dengan satu orang yang cuma 100 dinar. Bayangin 100 hari kerja dibandingin dengan 60 juta hari kerja. Yang 60 juta hari kerja dihapuskan. Yang cuma 100 hari kerja dia pukuli, dia cekik. Dan ternyata saya belajar di sini. Pengampunan itu bisa batal. Karena Yesus ambil. Dan dimasukkan dalam penjara. Sampai hutangmu lunas. Keselamatan Tuhan tidak ambil. Tapi pengampunan. Wow. Bukan kebutuhan. Tapi kewajiban. Itu kewajiban. Karena Alkitab yang bilang begitu. Saya nggak bisa tafsirkan lebih. Karena itu teks ayatnya. Sampai Tuhan bilang begini. Kalau lu mau ibadah ya. Kalau ada yang nggak beres. Lu pulang beresin dulu. Sampai dia mau dinomor 2-kan. Dan pengampunan itu dinomor 1-kan. Lu nggak usah nyembah gue lu dah. Lu nggak usah beribadah sama gue dah. Lu beresin dulu. Nanti kalau lu beres baru lu balik lagi. Segitu hebatnya itu pengampunan. Dan menurut aku ini suatu hal yang hilang gitu ya di dalam gereja, dalam dunia ini, yaitu adalah pengampunan itu sendiri. Ya saya sorry mungkin saya ngomong terlalu ekstrim gitu ya. Yang mana saya sadar gitu, saya diampuni Tuhan 60 juta hari kerja. Terus Elsa punya kesalahan cuma 100 hari kerja. Masa saya nggak bisa ngampuni? Mungkin ya dia pernah kasar ya, dia pernah lakukan sesuatu yang secara fisik. Tetapi ya puji Tuhan. Puji Tuhan ada pengampunan. Menarik nih Pastor. Dan minta ampun. Dan minta ampun. Nah itu saya baru mau nanya nih. Oke. Seseorang misalnya ya Pastor, kan tadi Pastor katakan hampir setiap minggu adalah satu kali konflik gitu ya. Setiap mingguan pasti kita minta ampun gitu ya, benar ya. Nah dan setiap kali pun Bu Elsa kasih pengampunan gitu kan ya. Nah demikian juga sebaliknya. Kelar hidup gue. Kelar hidup gue. Nah ya demikian sebaliknya kan, betul ya. Artinya kan yang mengeluarkan dari mulut minta ampun juga kasihan sungkan. Artinya sudah jadi satu kebiasaan. Minta ampun lagi nih gitu loh. Tapi memang dia harus memberikan pengampunan gitu ya. Nah, ada tips nggak sih Pastor untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini gitu ya, agar punya satu kebesaran hati. Kalau menurut saya pengampunan itu bicara kebesaran hati kan Pastor ya. Ya betul. Nah, tapi saya agak mundur lagi ke pembicaraan beberapa menit kepada pasangan, kepada keluarga ya. Kata mencintai itu penting. Terlalu duniawi. Mungkin mencintai itu eros gitu ya. Tapi bahasa Alkitab mencintai itu mengasihi. Yang paling penting itu gimana supaya kita menjaga cinta itu yang terus kita bangun. Artinya kalau dia jelek cuman hari Senin, dari hari Selasa sampai hari Minggu dia oke gitu. Lu jangan ingat yang hari Senin gitu loh. Dari Selasa sampai hari Minggu kan oke. Kan gak ada masalah. Jadi cinta bisa dibangun, ya cintanya dibangun 6 hari dalam 7 hari lebih banyak cintanya kok. Itu penting. Dan kita nikmati. Saya paling senang dari Elsa itu kalau dia ketawa. Dan saya cuma ingin memastikan bahwa dia ketawa, itu aja. Apalagi kita ini sekarang udah usia mau menuju 60. Ya lah. Sudah dalam sebuah posisi ya menyenangkan pasangan lah. Yang kelihatan. Berarti gini, saya boleh simpulkan bahwa memang posisi kita adalah mengusahakan ya agar pasangan kita itu bahagia lah. Pasangan kita tersenyum seperti tadi kata Pastor Riza bahwa senang ketika Bu Elsa tersenyum gitu ya. Tapi di satu sisi nih Pastor, tentu kan gak gampang ketika terjadi konflik. Misalnya apalagi kita tahu kita melakukan sesuatu yang benar, ya kan. Sementara kok yang salah dia gitu loh, ya kan. Tetapi kita masih, apa yang harus kita lakukan supaya kita masih punya satu keinginan tadi untuk menyenangkan, membuat dia tersenyum Pastor.
Sampai pada sebuah titik benar atau salah nggak penting. Nggak penting lagi. Kalau dia salah hari ini kan gue juga pernah salah kemarin. Nggak penting. Yang penting kita lihat goalnya yang lebih besar. Kita ngelihat dalam perkawinan kita yang 6 hari itu sangat luar biasa. Ya kalau yang 1 hari itu kurang luar biasa, ya sudahlah. Wow. Udah nggak terlalu penting. Keren. Ini luar biasa. Ya nyeleneh sih sebetulnya. Karena kalau kita bicara dengan konselor ya harus 1, 2, 3, 4, 5 ya apa ya. Ya kalau ada pengampunan ya. Yes, ada kasih. Ada pengampunan tadi. Karena saya belajar soal jatuh cinta. Saya bisa ngerti dengan apa yang terjadi dengan Simpson. Saya punya outline bagus, tapi belum dikhotbahin. Kebangkitan, revival atas Simpson. Karena seringkali yang dikhotbahkan soal Simpson itu adalah kejatuhannya, dosanya, delilanya. Tapi bagaimanapun juga, Simpson tuh menurut saya dia menyelesaikan kehendak Tuhan pada dirinya. Betul. Hakim-Hakim 15, Alkitab bilang begini, ia memerintah atas Israel 20 tahun. Seharusnya biasanya riwayat Hakim selesai. Ada extra time kalau sepak bola, Hakim-Hakim 16. Tapi yang hebat, Hakim-Hakim 16 baru aja sampai ayat yang keempat, dia udah zina sama perempuan sundal. Baru aja ayat 5 dia udah jatuh lagi sama Delila. Matanya dicongkel, dipermalukan. Tapi yang hebat adalah ketika injury time. Dia bilang aku minta kekuatanku balik. Sekali lagi dia ambil 2 tiang yang dibunuhnya. Ketika di momentum terakhir lebih banyak dibandingkan 20 tahun. Ayatnya kembali. Hakim-Hakim 16. Ia memerintah 20 tahun lamanya pada zaman Filistin. Nggak pernah ada zaman hakim-hakim lain. Kecuali Simpson. Minta maaf, khotbahkan Simpson selesai. Jangan sepotong, kasihan. Yes. Padahal dia melakukan kehendak Tuhan. Amin. Dia melakukan kehendak Tuhan. Nggak kurang, nggak lebih. Tetapi kalau kita ngelihat dari kejatuhan Simpson soal Delila, ya akibat dia jatuh cinta. Karena orang jatuh cinta tuh hatinya menganga, terbuka. Yes. Apa saja yang dikatakan oleh orang yang kita cintai, apa saja, karena hati kita terbuka, pasti kita bilang iya. Oke, wow. Nah sekarang tergantung kita jatuh cinta sama siapa. Kan gitu. Ada kejadian Oktober yang lalu, kita makan malam, tiba-tiba Steven mantu saya harus ke Bali. Dia bilang gini, aku gak bakal naik pesawat, aku pakai mobil. Tiba-tiba keluarga sepakat ikut ke Bali Oktober yang lalu. Aku bilang tidak ikut. Kenapa? Karena saya tahu persis itu 17 jam naik mobil tuh. Hudang sare canapi. Bangun tidur belum nyampe, bangun tidur tekabayangkeun. Tetapi cucu saya Kela ngerayu saya. Grandki ikut. Aku ingin Grandki ikut. Karena yang mengatakan adalah orang yang saya cintai. Ya, terbuka. Saya berkata ya. Saya ngerti Alkitab perjanjian baru. Barang siapa yang mengasihi, ia akan melakukan perintah-perintahnya dan perintahnya tidak berat. Alkitab cuma 1 kali bilang tidak berat. Hanya oleh karena mengasihi. Ya Simpson pada itu mengasihi hal yang salah. Tetapi ya di akhir daripada podcast kita jatuh cinta dengan keluarga kita jatuh cinta dengan pasangan kita jatuh cinta dengan Tuhan. Semua perintahnya tidak berat. Amin. Wow, keren Pastor. Di menit-menit terakhir nih Pastor, mungkin ada pesan ya buat pasangan-pasangan di luar sana yang sedang menyaksikan podcast ini. Ya, yang saya mau bilang pasangan Anda besok pasti akan lakukan sesuatu yang baru. Amin. Yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Anda harus siap-siap, itu aja. Amin. Wow. Anda harus siap. Pak, manusia tuh terus berubah setiap hari. Kita nggak nyangka gitu. Kita harus siap gitu. Dengan hal-hal yang
kok dia kemarin nggak gitu, kok sekarang dia begini, kemarin kok nggak gitu, sekarang kok nggak gini. Setiap hari dia lakukan hal yang baru, udah kayak kita peratapan. Anugerahnya selalu baru setiap hari. Amin. Begitu juga dengan tabiat, dengan karakter, dengan kebiasaan. Setiap dan kita sebagai pasangan kita harus antisipasi hal ini. Wow, luar biasa, Pastor. Saya simpulkan ada 3 hal yang penting ya. Pertama, bicara mengenai pengampunan. Jelas. Yes, kedua mengampuni. Ya kan? Jelas. Ketiga mengenai kasih tadi ya. Ya. Oke, thank you untuk waktunya, Thank you. Pastor Riza sudah Senang. memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you.